bertemu lagi dengan saya Esther Caroline Wawor dalam video yang membahas tentang teori-teori belajar. Namun sebelum saya menjelaskan, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga like, komen, dan share video ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang teori-teori belajar. Nah, sebenarnya teori-teori belajar itu ada banyak ya. Kalau dari sumber-sumber lain mungkin membahas banyak sekali teori-teori belajar. Tetapi pada video saya kali ini, saya hanya akan membahas 5 teori belajar. Yang pertama adalah behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat humanisme, yang kelima sibernetik. Nah, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sebenarnya cara mengingatnya gampang, kita ingat saja behavior ya, kata dasarnya. Nah, itu berarti belajar tentang perubahan tingkah laku. Behavior kan tingkah laku atau perilaku. Nah, jadi kalau dalam teori belajar ini mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya seperti apa. Jadi yang penting adalah hasilnya. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar ini. Yang pertama, bisa membantu siswa mencapai tujuan belajar karena ini sangat mengutamakan atau sangat mengandalkan hasil. Nah, yang kedua, membangun konsentrasi individu. Nah, pada teori belajar behaviorisme ini, guru itu harus aktif terhadap siswa. Jadi guru harus banyak memberikan rangsangan, banyak memberikan stimulus ya kepada siswa. Nah, bisa dengan cara memberikan reward atau penghargaan ataupun memberikan punishment atau hukuman. Jadi ketika ada yang mendapat hukuman, pasti yang mendapat hukuman itu akan memberikan konsentrasinya kembali terhadap materi. Jadi misalkan ada guru sedang menulis di papan, kemudian ada siswa yang membuat gaduh kelas. Nah, guru itu bisa menunjuk siswa tersebut untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, dari situ, dari punishment yang diberikan oleh guru itu, nah siswa itu akan menjadi sadar, bahwa ternyata kalau ribut ya begitu dapat hukuman, dapat hukuman ya. Nah, begitu juga dengan reward. Kalau misalnya ada siswa yang misalkan bisa menjawab pertanyaan, nah guru bisa memberikan reward misalnya dengan applause, dengan tepuk tangan, atau dengan memberikan pujian, dengan mengacungi jempol, atau bisa dengan memberikan coklat misalnya. Nah, itu juga bisa membuat siswa lebih berkonsentrasi atau bisa menjadi contoh bagi siswa yang lain. Oh, kalau saya bisa menjawab pertanyaan, maka saya akan mendapat ini. Nah, itu juga bisa memberikan motivasi. Jadi bisa membangun konsentrasi individu. Yang ketiga, materi dirancang secara khusus. Nah, karena ini guru yang harus aktif. Nah, ini kan ibarat kertas putih nih siswa. Kalau di dalam teori behaviorisme, ibarat siswa itu kertas putih. Jadi guru itu yang akan membuatnya seperti apa, menulisnya seperti apa, membentuknya seperti apa. Nah, jadi guru itu yang harus aktif sehingga ketika memberikan materi, nah materi itu harus dirancang secara khusus supaya bisa diberikan kepada siswa dan siswa bisa menangkapnya dengan baik dan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Nah, di antara kelebihan-kelebihan ini ternyata teori belajar behaviorisme ini juga memiliki kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan dari teori behaviorisme ini. Yang pertama, itu tadi hanya berpusat pada guru. Dua, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan, kan? Yang penting hasilnya, bukan prosesnya. Entah itu dia mengerti atau hanya menghafal, yang penting hasilnya. Ya, jadi sebenarnya ada kekurangannya. Kalau hanya mengutamakan hafalan,
ya kan? Kalau hanya mengutamakan hafalan, nah ketika soalnya misalnya diganti, tidak sesuai dengan apa yang dia hafal, dia tidak memahami, maka akan kesulitan untuk menjawab. Nah, kalau misalnya banyak latihan, pasti akan lebih mudah kan menjawab. Misalkan ada soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dihafal mentok, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ketika ada pertanyaan 2 kurang 1 sama dengan berapa, itu agak sulit untuk menjawab karena dia hanya hafal, tidak memahami. Itu contoh ya. Kemudian yang ketiga, kaku dan membosankan. 4, siswa menjadi pasif, tidak kreatif, tidak inovatif. Karena apa? Karena hanya berpusat pada guru saja. Nah, kemudian yang kedua, kognitivisme. Nah, teori kognitif ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, bagaimana penerapan teori belajar kognitif? Nah, yang pertama, di dalam teori belajar kognitif ini, belajar tidak harus berpusat pada guru. Nah, berbeda ya dengan behaviorisme tadi. Kalau tadi sangat berpusat pada guru, kalau ini tidak harus ya berpusat pada guru, tetapi siswa yang harus lebih aktif. Nah, yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian yang utama. Nah, juga berbeda dengan behavior tadi. Kalau behaviorisme tadi kan sangat mementingkan hasilnya, tidak prosesnya. Nah, kalau kognitivisme ini beda. Dia itu mementingkan juga prosesnya. Jadi, bahan, metode pembelajaran itu menjadi perhatian yang utama. Yang ketiga, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Sudah sejauh mana siswa itu tahu tentang materi. Karena ini kan juga berbeda juga ya dengan behavior tadi. Kalau yang tadi itu seperti kertas kosong ya. Tapi kalau kognitif ini itu sudah ada pengetahuan awalnya. Jadi guru harus memperhatikan sejauh mana pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik tanpa ada paksaan. Jadi emosi peserta didik juga itu diperhitungkan. Tidak bisa dipaksa-paksa. Siapa juga yang mau belajar kalau misalkan dipaksa-paksa ya kan? Nah, jadi kelebihannya itu bisa menjadikan siswa lebih aktif, lebih kreatif, lebih mandiri. Kemudian bisa membantu siswa dalam memahami bahan belajar ya secara lebih mudah. Kemudian mengutamakan pengembangan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Nah, kekurangannya apa? Sayangnya ya, teori ini tidak menyeluruh untuk semua satuan pendidikan. Nah, karena tidak menyeluruh di satuan pendidikan, jadi guru itu harus tahu kapan harus menggunakan teori belajar ini. Apakah cocok atau tidak, itu harus tahu ya. Kemudian siswa yang memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda bisa membuat hasil belajarnya juga berbeda-beda. Kan padahal kan satu kelas ya. Jadi ada juga kan guru yang berpikir mereka kan sudah di kelas yang sama, materinya ini. Ya, mau tidak mau harus sama perlakuannya. Jadi tidak memikirkan bahwa di dalam kelas itu mungkin ada siswa yang pemahamannya masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Jadi pengetahuan awalnya itu masih lebih sedikit dibandingkan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Itu kan konstruksi ya, seperti membangun ya. Jadi ini menggali pengetahuan ya, supaya siswa itu membangun pengetahuannya. Nah, teori belajar konstruktivisme ini dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya, menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi dibangun pengetahuannya dan menemukan juga hal-hal yang tentunya diperlukan untuk pengembangan dirinya. Nah, di sini ada juga prinsip-prinsip dalam teori belajar konstruktivisme ini.
Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Jadi sebenarnya konstruktivisme ini teori belajar yang membuat siswa juga mandiri. Karena ini siswa ini harus ada motivasi ya, supaya bisa membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian prinsipnya yang lain, guru itu hanya sekedar membantu saja untuk menyediakan sarana dan situasi juga disediakan oleh guru, diatur sedemikian rupa agar proses konstruksi pengetahuan siswa itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian prinsipnya lagi mencari dan menilai pendapat siswa. Pendapat siswa juga itu harus diperhitungkan, penting. Dan bisa menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Jadi dalam teori ini harus menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, prinsip-prinsip tadi untuk menerapkannya perlu unsur-unsur yang penting. Nah, di sini ada unsur-unsur yang penting yang harus kita tahu di dalam teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama adalah memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Jadi seperti kognitivisme tadi ya. Jadi pengetahuan awal itu perlu. Jadi tidak lagi seperti kertas kosong. Kemudian pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Adanya lingkungan sosial yang kondusif. Adanya dorongan agar siswa mandiri. Nah, teori belajar seperti ini juga guru harus jeli melihat dia termotivasi atau tidak. Ketika dia termotivasi, kemudian guru menyediakan sarana yang baik, maka dia akan bisa belajar dengan lebih baik. Tapi kalau misalkan dia tidak ada motivasi, kemudian dibiarkan saja, anggap guru itu berpikir, ya kamu harus aktif, kamu harus begini, tapi tidak ada motivasi. Nah, bagaimana dia akan membangun pengetahuannya kalau rasa ingin belajar itu tidak ada? Nah, jadi unsur yang penting dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah harus ada dorongan agar siswa mandiri. Jadi harus memberikan motivasi. Kalau misalnya dia belum termotivasi, nah guru itu harus memberikan dorongan, harus memberikan motivasi agar siswa itu mau mandiri. Dan jadi kelebihan dari teori konstruktivisme ini adalah fokus pada proses. Kan, jadi tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi proses itu sangat penting. Ini yang utama juga, fokus pada proses. Kemudian siswa menjadi lebih mandiri, bisa melatih siswa berpikir kritis. Kemudian siswa bisa lebih inovatif. Dan adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Sebenarnya itu tidak hanya melepas siswa begitu saja kemudian dia akan bangun sendiri, tetapi dengan adanya dorongan dari siswa, dorongan agar siswa mandiri, guru itu juga sebenarnya harus ada usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah atau tentang misalnya tentang suatu materi. Harus ada usaha untuk memberikan siswa dasar tentang dunia ilmiah. Siapa tahu ketika guru itu memberikan dasar atau memberikan pengantar atau bisa memberikan awal kepada siswa itu, maka dia akan merasa tertarik. Jadi guru juga itu harus ada usaha, jangan hanya membiarkan siswa itu untuk berkreasi. Selanjutnya, humanisme. Pada dasarnya teori humanistik atau humanisme ini adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Jadi pembelajarannya dipusatkan pada pribadi seseorang. Nah, jadi humanisme ini ya human. Jadi kata dasarnya itu kan human, manusia. Jadi gampang ya untuk mengingatnya. Nah, di sini guru menjadi motivator atau guru menjadi fasilitator. Nah, prinsip dari teori belajar humanisme
Satu, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Individu yang belajar di sini maksudnya siswa atau peserta didik. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Nah, ini penting ya, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Nah, kemudian yang kelima, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau dia tidak mau belajar ya susah juga. Karena sekalipun ia belajar, susah untuk materi itu untuk masuk karena dia tidak mau melibatkan diri secara aktif. Nah, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat hasil pembelajaran lebih mendalam. Atau bisa dikatakan kalau sudah menjadi pengalaman, ya kan, karena kita melibatkan diri dengan aktif, itu menjadi pengalaman bagi kita sehingga hasil belajarnya pun lebih mendalam, kan. Yang kelima tadi, berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar atau dari siswa ya, guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran sosial adalah belajar, proses belajar. Nah, proses belajar ini juga harus dipelajari. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari teori belajar humanisme ini? Yang pertama, memunculkan kreativitas siswa. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru justru memiliki tugas yang lebih ringan, ya, karena tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar, setiap siswa. Nah, kemudian cenderung merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja yang ditambah dituntut, tetapi juga harus merekatkan hubungan sosial antar peserta didik. Jadi emosinya juga itu harus diatur supaya bisa jadi makhluk sosial. Ya. Kemudian kelebihannya yang lain. Nah, teori belajar ini cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Kemudian memunculkan perasaan senang, tidak ada paksaan. Kemudian melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik lain yang sudah memiliki niatan atau sudah memiliki niat untuk belajar dan memperbaiki diri. Kemudian, kekurangannya yang lain, siswa bisa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Nah, kalau juga terlalu memberikan kebebasan, ada beberapa mungkin ada siswa yang bisa menyalahgunakan kebebasan itu, sehingga ia menjadi tidak bertanggung jawab. Jadi teori ini sebenarnya tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas, atau bagaimana memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Jadi itu juga ya penting. Selanjutnya, teori belajar yang terakhir adalah cybernetik. Kata dasarnya apa? Cyber. Ini kaitannya dengan internet atau kaitannya online. Nah, menurut teori cybernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa.
Nah, teori belajar ini ada kelebihannya. Yang pertama, cara belajar atau cara berpikir berorientasi pada proses itu lebih menonjol. Jadi, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Selanjutnya, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar pada tujuan yang ingin dicapai. Memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Maksudnya ada irama ya, kecepatan ya. Ada kan yang belajar cepat tangkap, ada yang agak lambat, ada yang slow. Kemudian adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ada juga kekurangannya pada teori ini. Terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Jadi proses belajar itu kurang diperhatikan. Nah, jadi demikianlah materi tentang teori belajar. Memang cuma 5 teori belajar yang dibahas dalam video kali ini, tapi masih banyak ya sebenarnya teori-teori belajar yang lain. Nah, sebagai guru itu kalau harus tahu teori-teori belajar ini karena nantinya harus tahu juga membaca situasi di dalam kelas, teori belajar mana yang bisa diterapkan, yang mau dipakai oleh guru. Jadi tidak semua mata pelajaran itu bisa menggunakan teori belajar yang sama, atau bahkan mungkin dalam satu mata pelajaran, dalam satu pertemuan itu bisa saja teori belajar yang diterapkan itu lebih dari satu. Jadi guru itu harus pandai melihat situasi, harus pandai membaca karakter siswa juga, membaca situasi kelas, supaya guru di dalam kelas itu bisa mempraktekkan atau bisa menerapkan prinsip-prinsip belajar maupun sesuai dengan materi sebelumnya tentang asas-asas dan prinsip pembelajaran itu bisa diterapkan dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. So, harus jadi guru yang cerdas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.